Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip ikutan channel aku. So aku lihat di sini ada, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku ngelihatnya di sini ada the moon, the world, the magician, three of wands, and the king of cups, the knight of pentacles, and the death. Oh, oke. Perjalanan hidupnya maskulin ini bakal ending loh, terutama dari dramanya ya. Ada ending ya, dan aku ngelihatnya juga semua permainannya nih lama kelamaan akan ending kok ya. Apalagi kamu feminim terus healing ya, jadi dia merasa berat energinya ya, merasa berat, nggak bisa dia genggam seperti dulu gitu lah. Jadi benar-benar nguras tenaga dia, nguras pikiran dia ya. Tuh. Dan apapun yang dia kerjakan ini juga bakal ending. Ini bisa ending ataupun hampa ya dalam hidupnya dia. Aku ngelihatnya maskulin ini memang penuh dengan trik, penuh dengan manipulasi untuk meraih journey hidupnya dia sendiri. Dan dia gunakan ilmu kebatinan dia atau telepatinya dia ya. Satu sisi dia jauh dari kamu, tapi dia masih memikirkan ya untuk bisa perbaiki lagi ke kamu. Tapi di sini ya dia akan ending ya, karena kamu sudah bisa mengimbangi ya karma buruk kamu nih. The Wheel of Fortune, Five of Pentacles, Six of Pentacles, and the Queen of Cups. Kamu sudah bisa mengimbangi ya karmic circle ini. Kamu juga perang ilmu di dalam mimpi kamu ya. Aku lihat perang ilmu dengan orang ketiga ataupun perang ilmu ya dari karmic circle, sehingga kamu kehilangan percaya diri kamu, kehilangan obsesi kamu ya di sini. Tapi di sini kamu sudah bisa mengembalikan lagi ya. Butuh waktu, ini bisa 6 bulan 6 tahun ya prosesnya untuk bisa mengembalikan spiritual kamu lagi ya. Maskulin dihantui dengan kematian perlahan-lahan, dihantui dengan kehampaan di dalam perjalanan journey hidupnya dia. Devil guys, dia masih bermain di ilmu hitam ya, ataupun di energi negatif, karena dia merasa dia menguasai dunianya dia menguasai apa yang dia inginkan. Dia obsesi banget ingin jadi orang penguasa ya di dalam kehidupannya dia. Tuh, The Hermit untuk masa depannya dia sendiri. Jadi dia pengennya tuh dipandang terus gitu ya. Dan di sini aku ngelihat maskulin
penuh dengan kegalauan ya, karena dua pilihan. Dia dendam banget dengan dramanya, dia dendam dengan isunya, sehingga dia ingin mengendalikan seluruh yang dia ingin miliki di dalam kehidupan dia, dunianya dia. Dan dia pikirkan secara diam-diam nih dengan Magician dan juga The Hermit. Jadi ya benar-benar memakai menggunakan spiritual ya, bisa dia menggunakan jasa orang gitu ya. Ini ada yang di luar pulau. Seven of Cups ya, jadi dia bingung sendiri ya dengan masa depannya. Dia marah dengan kehidupan dia sekarang, karena dia nggak bisa mengambil keputusan, sehingga dia bingung untuk memperbaiki tentang kehidupan dia sekarang. Ada rasa takut tentang kematian, dia bermimpi buruk juga ya tentang kematian perlahan-lahan. Ini dia memperbaiki karmanya ini bisa 7 tahun juga ya, atau 7 turunan. The Death ya, dia bingung untuk bahagia karena ada Three of Pentacles. Jadi dia merasa hampa walaupun bahagia ya, dengan pilihannya, dengan halusinasinya, dengan banyak target. Dia bingung ya kebahagiaannya itu seperti apa yang mau dia raih, karena udah diawali dengan dendam ya, dengan energi negatif, ingin menguasai, ingin mengendalikan, kecemburuan, kemarahan, bahkan seksual dan juga ilmu hitam ya, untuk masa depannya dia sendiri. Dan dia coba untuk bisa mengendalikan seluruh targetnya dia, sehingga dia bingung apa sih yang sebenarnya membuat dia bahagia. Dia masih memakai topengnya dan menggunakan alam bawah sadar untuk bisa komunikasi dengan kamu. Ya, di sini dia juga menggunakan orang pintar untuk meraih perjalanan journey-nya, termasuk pasangan hidupnya. Ya, dan dia coba untuk mengendalikan perasaannya dia ke kamu. Ingin memperbaiki tapi bingung langkahnya harus bagaimana. Pada akhirnya kebahagiaannya juga dia akan ending, ataupun akan merasa hampa karena hadirnya orang ketiga inilah ya, sehingga kebahagiaan dia yang sebenarnya ini nggak seimbang lagi ya. Kenapa? Ya karena dia bingung memilih hubungan dengan satu orang tapi bahagia, atau hidup dengan banyak orang tapi selalu di 2-3kan ya, karena ini adalah karma dari sebuah hubungan. Tuh ya, dia dendam banget mau kembali sama kamu dan mengirim energi negatif ke kamu karena dia nggak suka dikuasai, makanya dia menahan untuk kembali ke kamu walaupun sulit ya, rasanya berat karena dia harus membawa perasaan dirinya dia sendiri ya. Ada Ten of Cups, Two of Swords, Seven of Wands, and Ten of Wands. The Queen of Cups, Ace of Pentacles. Justru aku lihat kamu sudah bisa membatasi diri dengan dia. Jadi kamu lebih fokus ya feminim kepada keuangan kamu nih. Kamu mau mendapat rezeki besar ya, menerima hadiah terbesar, dan ini membuat dia marah, dendam, kesal
karena ternyata dia menahan untuk tidak kembali ke kamu. Kamu juga udah nggak mengejar dia lagi, kamu malah fokus ke dalam kehidupan kamu sendiri, terutama dalam karir. Ini membuat dia cemburu ya atas kebahagiaan yang kamu dapati, rezeki besar yang kamu miliki. Dan ini membuat dia tidak menerima kenyataan ya kalau energi spiritualnya itu adalah dari kamu, yang membuat dia ya bisa disenangi orang, yang membuat dia mendapatkan keberuntungan. Itu adalah energi dari spiritual kamu, dan dia nggak nerima hal itu sebenarnya. Makanya dia merasa berkompetisi ya dengan kamu, merasa kamu kok jadi saingannya dia. Itu pikirannya dia, sehingga dia sesulit apapun dia coba untuk bisa mengendalikan perasaan hidupnya ya terhadap kamu. Dan dia menginginkannya tuh kamu yang datang ke dia, kamu yang memperbaiki hidupnya dengan dia, dengan alasan ya demi keuangan dan anak. Ya, di sini ada rasa dendam ya, bingung ingin kembali ke kamu. Walaupun dia kembali ke kamu, tapi dia tertutup mata hatinya karena permainannya dia inilah yang menahan kesuksesan dia di masa depan, sehingga perjalanan hidupnya dia sulit untuk dia ungkapkan, terutama ketika dia membayangkan feminim sekarang. Kenapa? Karena feminim ini sudah bisa mengendalikan spiritualnya sendiri ya untuk meraih impiannya. Dan maskulin ini hati-hati ya, aku lihat nih ada niatan maskulin ingin mematikan target hidup kamu. Jadi kayak bisa saja mematikan rezeki kamu biar kamu gak sukses, bisa saja mematikan keberuntungan kamu. Kenapa? Agar kamu mengejar dia dengan alasan keuangan ya. Dia mau banget kamu ngemis ke dia tentang materi ya, alasan keuangan dan anak. Dan maskulin ini kecewa ya, kecewa dengan keputusannya feminim ya, terutama kejujurannya dengan triparty ya, karena kamu sudah bisa mengendalikan sebagian dari feminim dan maskulin ini udah pernah kembali, tapi feminim sekarang sudah lebih kuat ya, dan mengatakan kamu terluka, sakit hati ya karena terbagi-bagi dan merasa hancur. Hubungan ini juga sudah berantakan, koneksi ini ya, dan kamu juga mengatakan sudah banyak pengkhianatan terjadi di dalam hubungan kita, dan kamu coba untuk kuat ya, coba memaafkan, coba untuk melepaskan, coba untuk tegar ya, walaupun harapan kamu sudah kecewa. Ini maskulin ini kecewa kamu move on, intinya gitu ya. Kemarahan atas kebahagiaan yang kamu miliki ya, dan dia cemburu tentang kesuksesan kamu, dan dia juga coba untuk bisa mengendalikan kamu lagi melalui alam bawah sadar. Dia nggak suka kalau kamu lebih sukses, dia ingin mematikan rezeki kamu, mematikan kesuksesan kamu ya, impian kamu, sehingga ya maskulin sendiri yang akan merasa hampa ataupun ending ya kebahagiaannya dia dan juga rezeki dia. Aku lihatnya seperti itu, karena dia nggak suka kamu move on, dia nggak suka kamu ini ya sukses. Ini maskulin masih berselingkuh ya, sebagian masih ada yang bersama dengan kamu, dan ini penuh dengan marah, dendam nih. Efeknya gede banget tentang ilmu hitamnya, peletnya ya, untuk bisa merangkul kamu dan orang ketiganya. Pada akhirnya apapun yang dikerjakan maskulin ini akan membuat dia keblok sendiri ya, untuk kesuksesannya dia, kehidupannya dia, karena dia harus menerima kenyataan dalam hidupnya. Permainannya dia sedang dia pikirkan ya, apalagi kamu sudah bisa membatasi diri dari dia, sehingga
dia menjadi berpikir dengan cara apa lagi untuk bisa berkompetisi dengan kamu. Karena perjalanan hidupnya dia ini penuh dengan tekanan, ya, terutama asmara, hasrat ya, seksual. Di sini dia jadikan pengalaman hidup tentang pasangan, tapi memang sulit untuk dilepaskan, sehingga dia membawa semuanya, ya, perasaan ini untuk kamu dan juga untuk orang ketiga. Ya, pada akhirnya dia menyadari hal yang bisa komunikasi dengan kamu adalah dengan cara berbicara di bawah alam sadar, yaitu telepatinya dia. Ya, karena dia ingin mengendalikan lagi pikiran kamu, ingin mengendalikan lagi spiritualnya kamu. Ya, kenapa? Karena dia ingin meraih kesuksesannya lagi, target hidupnya lagi, ya, terutama tentang keuangan besar. Dia sadari apa yang dia kerjakan ini hanyalah ilusi, tapi kesadarannya ini sungguh lama banget untuk disadari, sehingga dia sendiri bingung, ya, bingung atas target hidupnya dia, ya, yang dia terima saat ini. Makanya kehidupannya dia seperti mayit hidup, ya. Ya, karena bagi dia kalau lagi hampa ataupun merasa ending, ya udah mencari kebahagiaan dengan orang lain lagi, dengan triparty lagi, ya. Karena bagi dia itu sangat sempurna, ya. Sedangkan feminim di sini sudah kuat, ya, sudah kuat, sudah berbeda. Ini membuat dia makin jatuh cinta sama kamu, ingin banget kembali dengan kamu, ingin menjadikan kamu seorang ibu atau bapak dari anak-anaknya. You speak to me through the music. I cannot stop thinking about you. So many things remind me of you. I wish I could take back my words. I will wait for you sign from you. Just being near you is intoxicating. I'm grateful. Oke, dia sebenarnya belajar ya dari perjalanan spiritual saat ini. Ketika dia mengingat kamu tuh pasti melalui musik, ya, karena dia nggak bisa komunikasi dengan kamu. Kenapa? Karena ada kata-kata yang membuat kamu kecewa, dan dia berharap bisa mengambil kembali kata-kata kasar itu, tapi dia nggak bisa. Dia hanya bisa menanti kamu untuk telepon dia, kabarin dia, karena dia nggak pernah berhenti memikirkan kamu sebenarnya. Tapi banyak hal yang membuat dia itu takut dengan kamu tuh. Kenapa? Karena dia merasa kamu adalah yang memberikan toksik, yang memberikan racun dalam hidup dia. Padahal dia sendiri, dan ya narsis sih, ya. Jadi dia merasa dia yang paling benar, dia merasa dia yang paling berkuasa gitu, ya, yang paling berkorban gitu. Padahal banyak hal yang mengingatkan tentang kamu, dan ini membuat dia sebenarnya lelah. Makanya dia bersyukur, ya, adanya perjalanan hidup seperti ini, dan dia merasakan walaupun jauh dengan kamu tuh masih ada, ya, rasa itu. Dan dia berharap kamu memaafkan dia suatu hari nanti, ya. Aku ngeliatnya dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia menunggu waktu yang tepat, atau dia menanti kabar dari kamu, karena banyak hal yang membuat dia mengingat tentang kamu. Dan kata-kata dia yang kasar lah yang membuat dia merasa, ya, itu kan udah pantas buat lo, kata dia, ya. Dia ngerasa kamulah yang menjadikan dia menjadi orang yang buruk. Dia merasanya seperti itu.
padahal itu adalah dari pola pikirnya dia sendiri ya. Makanya dia ingin kembali lagi sama kamu, kuat banget karena dia melihat kamu sudah bisa menyembuhkan diri sendiri, membahagiakan, mencintai diri kamu sendiri. Ini membuat dia berpikir untuk mengejar kamu lagi nanti karena dia kecewa dengan harapannya dia selama ini. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky terutama, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.